Kisah ini adalah kisah yang terjadi di akhir abad 19, tahun di mana Nederland masih berkuasa di bumi pertiwi, di mana pribumi tak bernilai, bahkan di hadapan saudara-saudaranya sendiri. Ada seorang pribumi bernama Minke, bukan nama asli. Dia seorang murid tahun akhir HBS. Cukup lucu sebenarnya, mengingat yang bisa sekolah saat itu hanyalah orang Tok-Tok, Indo, dan peranakan. Pada suatu hari, Surhop, seorang Indo, teman HBS, mengajak Minke untuk pergi menemani ke rumah kenalan yang ada di daerah Wonokromo. Siapa sangka bahwa rumah yang dimaksud Surhop adalah rumah hartawan besar, Tuan Melema, Herman Melema. Hai Mas, aku bawa penantu. Tahukah kau kalau ada keberatan kan? Israel, Farharat Melema. Minke. Senang bertemu denganmu. Kabar bilang. Perkenalkan ini adikku, Analis Melema. Minke. Mengapa diam saja? Semua serba bagus di sini. Suka kau di sini? Suka sekali. Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? Apa perlu dengar sebutkan? Tentu, nanti disangka kau tadi aku oleh ayahmu. Aku tak punya, betul-betul tak punya. Oh, maafkan aku. Tak punya pun baik. Aku bukan Indo. Oh, bukan. Pribumi juga baik. Ibuku juga pribumi. Pribumi Jawa. Kau tamuku Minke. Terima kasih. Karena sekarang kau adalah tamuku, nampaknya aku harus mengajakmu keliling. Mari. Analis mengajak Minke mengelilingi tanahnya yang luas. Sepanjang perjalanan, mereka bertukar cerita dan saling mengakrabkan diri satu sama lain. Kau berbeda Minke. Tak pernah bersua orang sepertimu di dunia ini. Itulah aku, Analis. Dari selangkah harinya aku akan bertemu dengan wanita Indo. Aku bahagia, Analis. Maaf ganggu, Analis. Karena saya sudah menunggu di ruang makan menjadi sebuah makan malam. Mari. Berkumpullah mereka bersama di ruang makan, tanpa kehadiran Tuan Melema. Tiba-tiba Tuan Melema datang dan melihat pribumi duduk di ruang makannya. Oh itu deh, mencari Melema. Kamu! Siapa kasih kue duduk makan di sini, ha? Monyet! Kue kira kau sudah pakai pakaian Eropa, duduk makan bersama orang Eropa, bisa sedikit-sedikit bahasa dari luar, lantas jadi orang Eropa, lama? Tetap monyet kau! Tutup mulutku. Ia tamuku. Eropa sama Nederland hack. Tak ada apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu di mana kamarmu sendiri, bukan? Apa perlu kau panggilkan dasar? Nah, kau sejum! Mari pulang. Mari panas di sini. Aduh, stop! Sinyo tak usah kaget. Jangan juga besar. Semua sudah kuletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak ada, Nyo. Dulu aku memang menyayangi yang setia, pendampingnya yang tangguh. Sekarang dia hanya sampah, tak harga. Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunan sendiri. Itulah kamu. Kalau aku tidak keras seperti ini, akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan jadi gembel. Jadi, aku tak menyesal akan bertindak begini di hadapanmu, Yo. Sayang sekali, Yo. Sayang sekali suasana sebaik itu dirusak begini. Maafkan kami, Minke. Kenapa? Pulanglah kau, Yo. Iya, Mama.
Lebih baik aku pulang. Kalau liburan nanti, bervakansi kau istri saja, Nyo. Jangan ragu. Sekarang Sinyo pulang, biar Hanarsa katakan dengan Doka. Baik, Ma. Aku tahu Mama telah kehilangan penghargaannya terhadap Papa. Aku dapat memahami sikapnya. Sekiranya Mama tidak bertindak begitu keras terhadap Papa, begitu berkali-kali diceritakan oleh Mama. Mama, ceritain aku bagaimana kau bertemu dan kemudian hidup bersama Papa. Ya, itu memang harus aku ketahui kan. Hanya saja kau jangan sampai tergoncang. Kau anak manja dan berbahagia di pernikahan kau ini pada umur yang lebih muda. Mari aku ceritain kau dan ingat-ingat selalu. Dan mulailah ia bercerita. Ayahku bernama Sosrotomo setelah kawin, yang berarti juru tulis yang utama. Ia dihormati karena satu-satunya yang dapat baca tulis di desa. Tapi ia tidak puas, ia impikan jabatan lebih tinggi. Tindakannya yang menjilat dan merugikan teman-temannya menjadikannya tersisih dari pergaulan. Ia terpencil di tengah lingkungannya sendiri. Ia memang keras hati, tapi jabatan itu tak juga tiba. Waktu berumur 14, masyarakat telah menganggap aku sudah termasuk golongan perawan tua. Ayah selalu mempunyai rencana tersendiri tentang diriku. Ibuku tak punya hak bicara seperti wanita pribumi seumumnya. Semua ayah yang menentukan. Pernah ibu bertanya pada ayah, menantu apa yang ayah harapkan. Dan ayah tidak pernah menjawabnya. Pada suatu malam, Tuan Administratur, Tuan Besar Kuasa, datang ke rumah. Ayah perintahkan aku mengenakan pakaian terbaik dan keluar menyuguhkan kopi susu kental dan kue. Keluarlah aku menanting talam. Tak tahu aku bagaimana wajah Tuan Besar Kuasa. Tak layak seorang gadis baik-baik mengangkat mata dan muka pada seorang tamu laki-laki. Aku hanya menunduk, meletakkan isi talam di atas meja. Ini anak saya Tuan Besar Kuasa. Sudah waktunya menaik nasi. Tiga hari kemudian, pada tengah hari minggu sehabis makan siang, ayah memanggil aku. Di ruang tengah ia duduk bersama ibu. Aku berlutut di hadapannya. Masukkan semua barang milik dan pakaianmu ke dalam koper ibumu. Kau sendiri berpakaian baik-baik, yang rapi, yang menarik. Aku harus lakukan semua perintah orang tuaku, terutama ayah. Telah kumasukkan semua pakaian dan barang milikku. Dan keluarlah aku membawa koper tua coklat yang sudah penyok di sana sini itu. Tengok rumahmu itu, Ikem. Mulai hari ini, itu bukan rumahmu lagi. Selamat datang. Itu anakku. Itu anakku. Begitulah upacara sederhana bagaimana seorang anak telah dijual oleh ayahnya sendiri. Sejak detik itu, hilang sama sekali penghargaan dan hormatku pada ayahku sendiri. Pada siapa saja yang dalam hidupnya pernah menjual anaknya sendiri untuk tujuan dan maksud apapun. Hidup sebagai nyai terlalu sulit. Dia cuma seorang budak belian yang kewajibannya hanya memuaskan tuannya. Aku tak pernah menggantungkan diri padanya. Ia tetap kuanggap sebagai orang yang tak pernah kukenal. Tiap saat bisa pulang ke Netherlands, meninggalkan aku, dan melupakan segala sesuatu di tulangan.
Setelah setahun hidup bersama, setiap malam aku diajarinya baca tulis, bicara, dan menyusun kalimat Belanda. Ia selalu menindahkan aku, menanyakan pendapatku, mengajak aku memperbincangkan semua hal. Hampir setiap bulan datang kiriman buku dan majalah dari Nederland. Dia suruh aku membaca, didengarkan bacaanku, membetulkan yang salah, menerangkan arti kata yang aku tidak mengerti. Tuan juga mengajari aku berdandan dan memilih warna yang cocok. Ia suka menunggui aku waktu berhias. Aku yang lama makin lenyap. Aku tumbuh jadi pribadi baru dengan penglihatan dan pandangan baru. Kemudian Margaret lahir. 4 tahun setelah itu baru Analis. Perusahaan semakin besar, tanah bertambah luas. Sekarang perusahaan dinamai Bourdieu Buitenzorg. Karena semua urusan dalam aku yang menangani, orang yang berhubungan denganku memanggil aku Nyai Amtosoroh, Nyai Buitenzorg. Setelah kedatangan Insinyur Maurits Mellema, anak dari istri Syah Tuan yang di Belanda, perubahan terjadi dengan hebatnya. Dalam kunjungannya Maurits mengatakan, Tuan telah melakukan dosa besar. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi yang aku tahu, alasan mengapa aku tidak bisa menikah Syah dengan Tuan, karena masih ada istri Syah di Belanda. Tuan meninggalkan pelataran, turun ke jalan raya, dan hilang. Sejak itu, hampir aku tak pernah melihatnya. Kadang saja ia muncul, tak bicara, dan pergi lagi tanpa bicara. 2 bulan setelah peristiwa itu, Margaret lulus dari ILS. Dia tak pernah memberitakan, dan aku tidak ambil peduli. Ia keluyuran kemana-mana, dan bermusuhan terjadi diam-diam sampai sekarang. Dia tak pernah memberitakan, dan aku tidak ambil peduli. Ia keluyuran kemana-mana, permusuhan diam-diam berjalan sampai sekarang. Lima tahun telah berlalu, 5 tahun, dan muncul 2 orang tamu. Surhoff untuk Margaret dan Minke untuk aku dan Analis.